Halo Sobat UNSJ, balik lagi dengan Narator Magang. Ya, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bertema fiksi ilmiah yang menceritakan seorang pria bernama Del yang tinggal sendirian di sebuah kota kecil setelah bencana apokaliptik, yang mana banyak orang yang tewas karena kejadian itu. Dan dia memutuskan untuk tinggal dengan damai dan menjalani rutinitasnya seperti biasa. Hingga suatu saat datang seorang wanita yang akan merubah kehidupannya. Dan apa yang akan terjadi berikutnya, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan diperlihatkan sebuah kota yang terlihat sangat sepi dan lengang. Tidak ada kehidupan di tempat itu. Tapi, di kota ini ada seseorang yang tinggal. Seorang pria bernama Del. Dia hidup di kota ini setelah bencana besar yang menghantui bumi, yang memaksa manusia menuju ambang kepunahan. Tapi bagi orang seperti Del, hal itu bukanlah masalah besar, karena dia memang sudah terbiasa sendiri dan menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tapi kini, rutinitas Del semakin bertambah. Dia harus membersihkan seisi kota dari bau busuk yang sangat menyengat yang ditinggalkan oleh para mayat yang bergeletakan di dalam rumah. Tapi Del tidak keberatan, karena dia akan terus melakukan hal itu sambil terus menikmati hidupnya. Dan Del pun harus bertahan di kota itu dengan segala upaya yang dia bisa, dengan mengambil beberapa makanan dari toko-toko yang berada di sana, yang tentunya makanan itu masih layak makan. Dan sesekali Del akan memancing di danau untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya. Di suatu malam saat Del akan beranjak tidur, tiba-tiba ada seseorang menyalakan kembang api yang membuat Del tampak kebingungan dan juga takut, karena dia tahu tidak ada siapapun di kota itu. Del berpikir kalau itu merupakan orang jahat yang ingin melakukan sesuatu, atau mungkin saja orang yang membutuhkan bantuannya. Setelah malam terlewati, pagi pun tiba. Del menyusuri kota dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Hingga Del menemukan sebuah mobil yang menabrak sebuah tiang di pinggir jalan. Del bergegas melihat ke dalam mobil itu, dan Del menemukan seorang gadis yang pingsan dengan senapan di sebelahnya. Tapi di sini Del tampak ketakutan saat akan menolong gadis ini karena senapan yang dia bawa. Tapi Del akhirnya membawa gadis itu ke dalam rumah dan lalu mengobatinya. Di saat tersadar, gadis itu tampak kebingungan karena dia sudah dipindahkan ke dalam sebuah rumah. Dan di saat dia akan keluar, pintunya terkunci. Gadis ini pun terkejut karena dia tahu ada seseorang yang masih hidup di dunia ini. Gadis itu memohon agar dibukakan pintu. Gadis ini bernama Chris. Del pun berkata kepada gadis itu untuk segera pergi dari tempat itu, karena dia sama sekali tidak ingin diganggu dan tidak percaya dengan manusia yang lainnya. Tapi gadis ini masih terus saja memaksa agar dia bisa tinggal bersama dirinya, karena memang sudah tidak ada siapa-siapa lagi di dunia ini. Tapi Del tampak terlihat sangat acuh kepada gadis itu. Del melanjutkan rutinitasnya seperti biasa tanpa menghiraukan gadis itu. Tapi sayangnya gadis itu terus mengikuti Del. Grace sendiri merupakan gadis yang sangat periang, berbeda sekali dengan Del, seorang pria pemurung. Dari karakter yang bertolak belakang ini membuat Del menjadi sangat tidak nyaman karena hari-hari tenangnya telah berakhir. Kemudian Del pun memaksa Grace untuk pergi dari tempat itu. Akhirnya Grace pun memutuskan untuk pergi. Tapi saat kesepian yang biasa dihadapi oleh Del datang menghampirinya lagi, Del merundinginya. Dia merasa sangat kesepian dan sudah muak dengan semua ini. Dengan sedikit penyesalan dan rasa malu, Del pun menghampiri Grace dan memintanya untuk tinggal bersamanya di kota ini. Scary here. And you belong gone. You can't just. Tapi sayangnya di sini Del meminta Grace untuk tinggal dengan syarat, yaitu Grace tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Del. Kemudian Grace pun tinggal bersama Del. Tapi hari-hari mereka pun tetap sama. Del dengan sikapnya yang sangat dingin kepada Grace, dan Grace dengan polanya yang begitu sangat berisik. Tapi di sini Del sudah terbiasa dengan keberadaan Grace yang berada di sana.
Di saat itulah Del mulai mengajari Grace mengenai beberapa hal yang harus dia lakukan, seperti membersihkan mayat-mayat yang berada di dalam rumah. Rutinitas mereka lewati dengan sangat menyenangkan. Bahkan Grace menganggap hidupannya dengan Del adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Tapi sayangnya Del masih tetap diam seperti biasanya. Kemudian di suatu siang Grace pun berjalan menggunakan sepeda sambil mendengarkan musik. Karena baterai di MP3 playernya telah habis, Grace pun mampir ke salah satu rumah. Saat di dalam rumah itu, Grace menemukan seekor anjing yang sangat lucu dan juga imut. Lalu Grace membawa anjing itu menuju perpustakaan. Di sini Grace terlihat sangat suka dan menyayangi anjing itu. Tapi berbeda dengan Del tampak tidak terlalu menyukai anjing itu. Tapi apa mau dikata, Grace menyukainya. Jadi dia tidak bisa berbuat apapun. Suatu hari Grace dan Del pun memancing di danau. Di sini kedekatan mereka sudah semakin terasa dan Grace menyadari kalau Del sudah bisa membuka hatinya kepada dirinya dan hubungan mereka perlahan-lahan mulai membaik. Live for 2 years. No. That is not. They live like a day. They die like the next day. Seperti pasangan pada umumnya, mereka pun didatangi oleh masalah, di mana suatu hari anjing milik Grace menggigit tangan Del yang membuat tangannya menjadi terluka. Di sini Del menjadi sangat marah dan memaksa Grace untuk melepaskan anjing itu. Tapi Grace tentu saja menolak. Dia meminta maaf dan Grace sangat menyesali perbuatan dari anjingnya itu. Hingga di keesokan paginya, anjing itu menghilang dari perpustakaan yang membuat Grace menjadi sangat panik dan mereka berdua pun berkeliling kota untuk mencari di manakah anjing itu. Tapi sayangnya tidak diketemukan. Disinilah Del mengaku kalau dia yang melepaskan anjing itu karena dia sangat terganggu dengan anjing itu. Tentu saja membuat Grace menjadi sangat marah kepada Del. Kenapa dia betapa teganya telah melepaskan anjing itu? Semenjak kehilangan anjing itu, Grace pun menjadi sangat pemurung dan dia menghabiskan waktunya hanya dengan minum-minum sampai mabuk. Karena mabuk yang begitu berat itu, Grace membawa sebuah berkas yang dilemparkan ke arah Del, yang mana berkas itu berisi foto-foto para orang-orang yang telah tewas di kota itu. Di sini, Grace sangat kecewa dan marah kepada Del. Dia berkata kalau Del hanya memperlakukan mayat-mayat itu sebagai objek dari penelitiannya. Kemudian Grace bercerita mengenai kedua orang tuanya yang tewas dengan cukup mengenaskan karena penyakit itu. Di sini, Grace berkata kepada Del kalau dirinya memiliki orang-orang yang sangat berharga, memiliki orang tua dan teman-teman. Tidak seperti Del yang memang dari awal dia telah sendiri. Kalimat yang sangat menusuk hati yang membuat Del hanya terdiam dan tak berkata apa-apa. Kemudian Grace memutuskan untuk pergi dari kota itu. Del pun termenung dan terdiam dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian Del pun menghampiri Grace di sebuah rumah yang menjadi tempat tinggalnya sementara. Di dalam rumah itu, Del melihat barang-barang milik Grace yang telah dikemas dan bersiap pergi dari tempat itu. Tanpa disadari oleh Del, Grace sudah berada di belakangnya. Di sini Del mengajak Grace sebelum dia pergi untuk membersihkan jasad-jasad yang berada di dalam rumah dan untuk membantunya sekali lagi. Setelah itu mereka akan menuju sebuah rumah kaca. Dari sinilah perasaan Grace mulai sedikit melunak kepada Del dan dia mengurungkan niat untuk pergi dari tempat itu. Dan berangsur hubungan mereka pun kembali membaik. This isn't town, it still need clearing. I could use time to figure out the water though. Suatu hari, setelah membersihkan rumah-rumah dari jasad-jasad itu, Grace berjalan menggunakan sepedanya menuju pinggiran kota dan menemukan sebuah rumah yang agak terpencil yang berada di kota itu, yang mana rumah ini tampak belum dibersihkan oleh Del. Di sini Grace menghubungi Del untuk segera datang ke tempat itu karena dirinya akan segera membersihkan rumah itu. Kemudian Grace pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Saat di dalam rumah, Grace menemukan mayat seorang wanita tua yang terduduk. Tanpa disadari oleh Grace, Del ternyata sudah datang. Tapi herannya di sini, Del menolak untuk membersihkan rumah itu. Di sini Grace merasa sangat keheranan dengan sikap yang diperlihatkan oleh Del ini. Kemudian Grace menebak kalau ini merupakan rumah dari Del dan yang duduk itu ialah ibunya. Hal itu diperkuat dan dipertegas dari ekspresi Del yang sangat berduka. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk membersihkan rumah itu. Walaupun berat hati, Del pun membawa mayat ibunya, kemudian
dikuburkan. Saat sudah dikuburkan, di sini Del hanya terdiam dan melihat ke arah makam itu tanpa berkata apapun. Yang tentu saja Grace melihat dan merasakan betapa duka yang sangat dalam yang dirasakan oleh Del. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat itu menuju kembali ke perpustakaan. Di tengah perjalanan, Grace menceritakan kota tempat dia berasal. Tapi di sini Grace tidak menceritakan secara langsung kepada Del. Malam pun berganti siang. Del terbangun di sebuah ranjang di mana tempat tinggal Grace. Di sini Del mendengarkan suara yang cukup berisik dari bawah rumah. Kemudian Del membawa pistol yang telah dia simpan, dan alangkah terkejutnya bahwa di bawah terdapat dua orang lagi yang sedang makan dan mengaku menjadi orang tua dari Grace. Di sini kedua orang ini menjelaskan kalau di luar sana masih banyak orang yang selamat yang membentuk komunitas baru dan keluarga baru. Yang hal ini tidak diketahui oleh Del karena Del memang tidak pernah keluar dari kotanya. Dan kebetulan hal itu juga diketahui oleh Grace. Di sini Del menjadi sangat kesal kepada Grace yang tidak jujur kepada dirinya. Kemudian Del pun beranjak pergi dari rumah itu sambil dikejar oleh Grace yang berusaha meminta maaf kepada Del mengenai kesalahannya yang tidak pernah mau jujur kepada dirinya. Di sini, Grace berusaha mencegah Del untuk pergi sambil terus menjelaskan kalau dirinya berasal dari komunitas itu, yang mana kedua orang itu bukanlah orang tua kandung dari Grace. Saat dia masuk ke dalam komunitas itu, dia telah dipasangkan kepada orang tua yang telah kehilangan anaknya. Karena dia merasa tidak nyaman, dia pun memutuskan pergi dari kota itu. Tapi di sini, Del sama sekali tidak ingin peduli. Dia terlihat sangat kecewa dan meninggalkan Grace, kemudian kembali ke perpustakaan. Di sisi lain, Grace sudah mulai berkemas dibantu dengan kedua orang tua barunya ini untuk segera kembali ke kotanya. Kemudian pria itu menemui Del yang berada di perpustakaan dan meminta Del untuk ikut kepada mereka agar Del bisa melanjutkan kehidupannya karena dia masih ingin berada di kota ini dan tidak memperdulikan perkataan dari pria ini. Kemudian pria ini menjelaskan mengenai sebuah penelitian dilakukan di kota itu mengenai cara mengendalikan pikiran, tapi Del tidak mau mendengarnya. Pria itu pun menyerah untuk mengajak Del pergi dari tempat itu. Kemudian pria itu memberikan sebuah alamat yang dituliskan di sebuah buku. Kemudian pria itu dan Grace beserta istrinya pergi meninggalkan kota itu. Di sini terlihat Grace menahan tangisnya saat meninggalkan kota itu, kota di mana Del tinggal. Begitu pula dengan Del. Del yang sudah terbiasa dengan keberadaan Grace yang sangat berisik, dia menjadi sangat kesepian. Dia depresi dan frustasi. Rumahnya sendiri menggunakan batu. Di sini dia merasa sangat kesepian dan dia sudah benar-benar tidak bisa hidup tanpa Grace. Hari-hari Del begitu sangat kesepian tanpa keberadaan Grace di sisinya. Bahkan di suatu malam, Del memimpikan Grace telah kembali sambil memutarkan sebuah film yang pernah dia putar dulu. Tapi saat terbangun, dia sadar semuanya hanyalah ilusi. Dia menahan rindu yang sangat besar kepada Grace. Dan akhirnya Del memutuskan untuk menyusul Grace menuju kota itu. Di keesokan paginya sebelum Del berangkat, Del mencari di mana letak dari kota itu. Dia mengacak-acak seluruh buku yang berada dalam perpustakaan itu untuk mencari salah satu buku yang telah dicatat alamat tempat tinggal mereka. Setelah melewati perjuangan keras, dia pun akhirnya menemukan. Dengan bergegas dan langsung meluncur menuju kota itu. Tapi saat berada di tengah perjalanan, dia melihat banyak sekali mobil yang terjebak dalam kemacetan abadi ini. Karena tidak ada jalan lain, Del pun memutuskan untuk berjalan menuju kota itu. Kemudian dia menemukan sebuah mobil, lalu mengendarainya menuju kota itu. Di sini Del harus berganti beberapa mobil agar bisa sampai di kota itu. Saat Del sampai, dia pun langsung menuju rumah Grace. Di sini dia berusaha untuk menyelinap. Tapi ibu Grace mengetahui keberadaan Del yang berada di luar, tapi dia berpura-pura seakan-akan tidak tahu. Di malam harinya saat mereka semua telah tidur, Del memasuki rumah itu dan melihat beberapa alat yang terpasang di tubuh Grace, yang mana alat-alat ini digunakan untuk menghapus dan mengendalikan ingatan milik Grace agar dia tidak terkena traumatik akibat kejadian kepunahan massal ini. Tapi saat melihat Del, Grace melepaskan alat-alat itu dan mereka berencana kabur dari kota itu.
Kemudian saat mereka akan pergi, ayah angkat dari Chris menghampiri mereka dan mencegah mereka untuk pergi dari tempat itu. Di sini ayah angkatnya menjelaskan mengenai cara kerja alat itu, yang mana alat itu menekan emosi dari manusia dan membatasi ingatannya, yang mana alat itu digunakan untuk mengendalikan rasa takut dan ingatan masa lalu yang buruk. Tapi sebelum Del berubah pikiran, Chris tiba-tiba menembak ayah angkatnya menggunakan pistol. Kemudian ibu angkatnya pun menghampiri dirinya. Di sini ibu angkatnya terlihat sangat tidak marah, karena dia sendiri sebenarnya masih mengingat betul kehidupannya di masa lalu dan masih mengingat betul bagaimana putrinya harus tewas. Setelah kejadian itu, Chris dan Del pun pergi menuju kota mereka. Saat berada di luar, Del melihat banyak orang yang sudah menikmati kehidupan tanpa rasa takut dan traumatik akibat kejadian itu. Tapi di sini, Chris menjelaskan kalau ini semua hanyalah palsu dan sebuah kebohongan, hanyalah kebahagiaan, semu yang ditawarkan hanya untuk orang-orang yang putus asa. Del dan Chris pun kembali ke kotanya. Mereka memutuskan untuk memulai kehidupan mereka yang baru. Hanya mereka berdua di kota itu, dan film pun berakhir. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two. Ya, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang memiliki banyak makna ini. Itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake